Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan membaca kata hikmah yang ke-104, di mana dalam kata hikmah ini Imam Ibnu Athaillah Iskandari kembali menasihati kita, ana radzawahira bi anwari asarihi wa ana rassaraira bi anwari awsafihi. Li ajli dzalika afalat anwaruz zawahiri wa lam ta'ful anwarul qulubi wasarairi. Kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, alam semesta ini mendapatkan cahayanya dari jejak-jejak cahaya penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di bumi mendapatkan sinar dari matahari. Matahari itu sendiri merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari, matahari tenggelam digantikan dengan bulan, bintang. Kita di malam hari mendapatkan sumber cahaya dari bintang dan bulan, yang tidak lain merupakan jejak dari penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga dalam kegelapan malam kita menyalakan api. Api itu sendiri merupakan penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun Bapak Ibu yang kita nikmati dari sinar, dari cahaya di dalam kehidupan kita di dunia ini, disinari oleh Allah Subhanahu wa taala dari jejak dari penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kalimat yang pertama, ana radzawahira bi anwari asarihi. Alam semesta ini terang benderang dengan cahaya dari cahaya penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa ana rasaraira bi anwari awsafihi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hati manusia. Nah, jadi hati manusia ini dalam ilmu tasawuf juga disebut dengan sir, jamaknya as-sarair. Nah, kalau kita bahasakan dengan kaidah bahasa maknanya rahasia. Karena salah satu fungsi daripada hati itu tempat menyimpan rahasia. Bahkan hatinya manusia itu tempat menyimpan rahasia terbaik. Kalau hatinya bagus, tidak ada marah, tidak ada dengki, hasad kepada orang lain, rahasia orang yang diceritakan kepadanya itu dia bawa mati bersama dirinya. Nah, itu hati yang bersih. Tapi kalau hatinya dendam, penuh amarah, dengki, kita sampaikan rahasia kita sama orang. Saat orang itu marah sama kita, kita bongkar rahasianya dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rahasia Allah dalam kehidupan kita manusia diletakkan sama Allah bukan di otak manusia, apalagi di perut manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala macam rahasianya. Bagi Nabi namanya wahyu, selain Nabi namanya ilham, atau bagi kita orang yang awam namanya taklim. Itu Allah Subhanahu wa taala tempatkan rahasia-rahasianya itu bukan di perut atau otak kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahasia-rahasianya itu fi qulubil abrar, di dalam kalbunya orang-orang yang telah dipilih Allah. Maka cerita Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam kalbunya Rasulullah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini turun dari Tuhan pencipta semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan oleh malaikat Jibril yang dapat dipercayai ala qalbika, pada qalbumu, ya, bukan pada otak ataupun lambungmu, tapi pada qalbumu, litakuna minal munzirin, supaya kamu bisa menjadi pemberi peringatan kepada umat manusia. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, salah satu fungsi kalbu itu buat apa? Buat tempat menyimpan segala rahasia. Bukan saja rahasia sesama kita manusia, tetapi juga rahasia antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, wa ana rasaraira bi anwari awsafi. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam kalbunya orang beriman, cahaya di dalam kalbunya orang yang tercerahkan, bi anwari awsafih, dengan cahaya dari sifat-sifatnya Allah. Kalau alam semesta ini kita lihat cahaya ini semua makhluk ciptaan Allah. Matahari ciptaan Allah, api ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah, bintang ciptaan Allah.
lilin ciptaan Allah juga melalui buatan manusia. Tapi tersinarnya manusia di dalam kalbunya itu bukan ciptaan Allah, tetapi konsekuensi ketika sifat-sifat Allah yang agung ada di dalam dirinya. Maka itulah Bapak Ibu yang menjadi sebab di ajli dzalika afalat anwaruz zawahir. Semua cahaya yang menerangi alam semesta ini ada waktunya, akan hilang. Matahari ketika datangnya malam tenggelam entah kemana dia. Begitu juga sebaliknya bulan dan bintang, saat pagi datang hilang entah kemana dia. Nah, ini makna daripada pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-A'raf, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu terpesona pertama sekali dengan cahayanya bintang. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Lihat bintang berkedip di tengah malam menarik hatinya Ibrahim. Ibrahim pun kemudian bertutur, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi keesokan paginya bangun, terbuka matanya Ibrahim, lihat bintang sudah hilang dari langit. Dia berucap, la uhibbul afilin. Aku tidak senang dengan Tuhan yang bisa hilang dari kalbu dan penglihatanku. Esok malamnya lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengamati. Ternyata bulannya bulat purnama, cahayanya lebih terang daripada cahayanya bintang yang cuma berkedip-kedip. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Nah, ini kayaknya bulan ini lebih bercahaya daripada bintang, menyinari malam yang gelap dengan cahaya bulan yang terang. Qala hadza rabbi. Ini kayaknya cocok dijadikan Tuhan. Falamma afalat qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sambil tidur menatap ke arah langit, terpesona dengan keanggunan bulan, terpejamlah mata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keesokan paginya buka mata, bulan pun hilang dari pelupuk mata. Nabiullah Ibrahim alaihissalam kembali berkata, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minadh dhalin. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepadaku dengan sinar hidayahnya, maka niscaya akan aku menjadi orang yang sesat. Keesokan paginya Nabiullah Ibrahim membandingkan cahayanya bulan dengan cahayanya matahari. Matahari lebih bersinar, semua jadi terang benderang di pagi hari sebab sinar daripada matahari. Maka ceritanya berlanjut, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Lihat matahari yang bersinar terik di pagi hari menyinari apapun di belahan muka bumi, membuat Nabiullah Ibrahim mengaku matahari sebagai Tuhannya yang baru. Hadza akbar. Ini cahayanya lebih terang daripada bulan apalagi bintang. Tapi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibrahim pun sadar matahari tidak bisa bersinar selama 24 jam. Paling 12-13 jam. Setelah itu dia diganti oleh bulan, oleh bintang. Disitulah kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam
mendapatkan petunjuk berupa sinar hidayahnya Allah. Jadi selama orang ada hidayah Allah di dalam kalbunya, dalam keadaan apapun hidup yang dialaminya, pasti dia merasa terang benderang dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat Imam Ibnu Athaillah Iskandari berkata, li ajli dzalika afalat anwarud tawahir. Itulah yang menjadi sebab kenapa semua cahaya yang ada di alam semesta ini pada suatu hari akan padam. Lampu rusak, bola lampunya padam. Lilin habis batangnya, habis subuhnya padam. Matahari padam dengan sendirinya dengan datangnya malam. Begitu juga bulan padam dengan sendirinya dengan datangnya siang. Walam ta'ful anwarul qulubi wasarair. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cahayanya Allah di dalam kalbunya orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah sinar tidak akan pernah padam untuk selama-lamanya. Nah ini kenapa ya kalau kita ketemu dengan orang soleh, bawaannya kita senang, walaupun kita punya masalah hidup banyak, tapi hanya ketemu belum berbicara saja sudah seperti hilang semua kegelapan yang ada di dalam hidup kita. Itu kan diilustrasikan dengan sangat baik oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada saat beliau ditanyai bagaimana sebenarnya Nabi kita Muhammad, kenapa kalian sahabat Nabi fanatik betul dengan Rasulullah sehingga apapun yang kalian ceritakan tentang Nabi pasti yang baik-baik, seperti tidak ada goresan tinta hitam dalam catatan hidupnya Rasulullah. Imam Ali saat ditanyai seperti ini sama tabi'in, beliau sambil tersenyum tipis menjawab, Nabi kita Muhammad itu man ra'ahu badihatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kalau pertama sekali ketemu dengan Nabi, tidak pernah kenal sebelumnya, pasti langsung kita terbuat terkagum-kagum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kagum Bapak Ibu, siapapun yang melihat Nabi, walaupun itu pertama sekali dia lihat Nabi, pasti terkagum-kagum melihat mukanya Nabi, gestur tubuhnya Nabi, apalagi keluhuran budi pekertinya Nabi. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang sudah duduk, berteman, berbicara, berdialog, mengobrol dengan Nabi, pasti orang itu akan dibuat jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu Bapak Ibu kalau ada masalah dalam kehidupan, temu Nabi aja Bapak Ibu setengah masalahnya hilang. Kalau sudah berbicara dengan Rasulullah, setengah masalah lagi hilang. Itu yang membuat para sahabat begitu fanatik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan cahaya dalam hidupnya bukan dari benda-benda yang diciptakan oleh Allah, tapi langsung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada di dalam diri beliau. Takhallaqu bi akhlaqillah, itu makna daripada hadis Nabi, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat kasih lagi sayang. Ya, kita juga harus punya seperti itu, dan itu tidak akan pernah padam selama-lamanya Bapak Ibu kalau itu sifat ada di dalam diri kita, sebagaimana tidak akan padamnya sifat Allah. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita diajari Bapak Ibu,
Yang namanya sifat dengan zat tidak pernah bisa dipisahkan. Kalau kopi itu warnanya tidak lagi hitam, kita tidak nyebut dia kopi, ya kan? Kalau dia sudah putih, dia bukan lagi kopi, dia sudah disebut dengan susu. Karena zat kopi itu tidak bisa dipisahkan dari sifatnya yang hitam, yang pahit. Sebagaimana zat kopi tidak bisa dipisahkan dengan warna hitam dan rasa pahitnya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, zatnya tidak pernah dapat dipisahkan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang Aceh kita itu punya hadis maja. Hadis majanya hukum ngan adat zat dan sifat, ya. Hukum dan adat Aceh itu diibaratkan seperti zat dan sifatnya Allah yang nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Itulah cara orang Aceh mengamalkan syariatnya, digandeng dengan adat, sehingga syariat bersanding dengan adat, tidak bisa dipisahkan. Seperti tidak bisa dipisahkannya zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Hukum hana adat tabu. Kita menjalankan hukum syariat saja tanpa ada adat, hambar itu rasanya, ya. Bapak Ibu haji, insya Allah sudah ikut manasik haji, sudah khatam. Semua ilmu manasik haji sudah khatam, berulang-ulang kali bahkan. Tapi prosesi hajinya itu tidak diantari dengan hukum adat, hambar itu rasanya. Tidak dibuat acara walimatus safar, ya. Tidak dipesiju, ya. Nah, yang lebih penting lagi, tidak disalami amplop, itu bahaya itu. Yang paling membuat enak pergi haji dari tempat kita Aceh ini apa, Bapak Ibu? Ya itu, terutama yang terakhir itu, salam amplop itu. Akhirnya apa? Terkesan orang yang pergi haji daripada pergi haji tapi tidak diantari, ya, tidak pakai hukum adatnya. Ya, maka orang Aceh itu tahu betul nggak bisa dipisahkan adat dan sifatnya Allah. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, para nabi, para rasul, para aulia, bisa seperti itu, punya kualitas hidupnya, Bapak Ibu, karena batinnya mereka, jiwanya mereka disinari oleh cahaya dari sifatnya Allah, dan itu nggak akan padam. Nah, tapi cahayanya matahari padam dengan datangnya malam, cahayanya api padam kalau disirami air, cahayanya cahayanya lampu padam kalau Bapak Ibu nggak bayar rekening PLN. Tapi Bapak Ibu, cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu orang yang beriman selama-lamanya tidak akan pernah padam. Bahkan sampai kita mati pun sinarnya itu makin terang benderang. Itulah yang akan menemani kita di dalam kehidupan alam barzakh kelak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau berkata, Bapak Ibu, atau tuttaba'u al-janaizu salasatun fayarji usnaini wa yabqa ma'ahu wahidun. Orang mati itu diikuti oleh 3 perkara. 2 kembali, 1 tetap ikut bersama dia sampai ke alam kubur dan alam barzakh. Tuttaba'ahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ngikut orang mati itu 3. Hartanya, mobilnya, uangnya, emasnya, ya, fasilitas hidupnya itu semua ikut ngantari kita ke liang kuburan terakhir. Wa ahluhu, juga keluarga kita, istri kita, ya, anak kita, itu pun kalau anaknya baik. Kadang-kadang anak pun gak ingat orang tua.
Teman-teman kita itu pun dengan syarat kita baik dengan bergaul dengan orang. Kalau tidak ada, nggak ada yang ngantari. Ya. Dan yang terakhir, amal kita yang ikut kita. Fayarji usnaini, dua akan kembali. Harta kita balik, mobil yang ngantari kita balik, keluarga kita balik, anak istri kita balik, teman-teman kita balik, jamaah pengajian balik. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, yang akan terus bersama dengan kita apa? Amal kita, Bapak Ibu. Tinggal didukung doa saja sama orang hidup supaya diberi ganti yang lebih baik di alam barzah sana. Maka doanya orang mati itu salah satunya wabdilhu daran khairan min dari. Ya Allah, gantilah dia rumah yang lebih baik daripada rumah dia di dunia. Kalau rumahnya di dunia bantuan Baitul Mal, ya minimal di sana rumah bantuan dari Allah. Ya, kan? Nah, tapi kalau rumahnya besar sekali Pak, lewat aja doa itu. Wabdil hudaran khairan min dari, lewat aja, nggak usah lagi. Nanti takutnya dapat rumah lebih jelek di akhirat. Udah rumah di dunia bagus, di akhirat nah, jelek. Wa zaujan khairan min zauji, ya, dan istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Ya, kalau istrinya cerewet di dunia, amin jamaahnya. Semoga bahagia kau sahabatku di akhirat. Di dunia sudah menderita, semoga di akhirat bahagia. Tapi kalau istrinya cantik, lewat aja ini doa Pak. Wa zaujan khairan min zauji wa ahlan khairan min ahli. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah padam karena dia bersumber dari sifatnya Allah. Dan bagaimana ciri-ciri orang seperti ini? Pokoknya kita Bapak Ibu kalau ada masalah dalam kehidupan, jangankan dengar omongan dia, cuman lihat wajahnya saja sudah menyelesaikan masalah kita. Itu ciri-ciri orang yang punya cahaya di dalam kalbunya. Itu yang kita sebut ya, kenapa para sahabat tadi senang, rindu setiap kali dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga dikisahkan kepada kita oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah satu kali hadiri majelis pengajian Nabi, kemudian beliau keluar, duduk-duduk sama temannya, terpikir beliau, kok saya jadi orang yang berbeda ya? Tadi kayak-kayaknya saat dalam majelis Nabi seperti orang paling soleh, tapi saat di luar majelis Nabi seperti orang yang paling jauh dengan Tuhan. Nah, maka Abu Hurairah itu pun menanyakan, menjumpai Nabi, menanyakan gejolak batinnya itu. Kok saya punya sikap aneh? Kalau di dekat Nabi sepertinya soleh, jauh dari Nabi menjadi toleh. Maka datanglah Abu Hurairah bertanya mengenai dinamika yang terjadi di dalam batinnya itu. Ya Rasulullah, idza kunna ma'aka raqat qulubuna wa kunna min ahlil akhirah. Wahai Rasulullah, entah kenapa kalau kami dekat dengan dirimu, raqat qulubuna, hati kami menjadi halus. Wa kunna min ahlil akhirah, kayak-kayaknya ini kami sudah menjadi penghuninya kehidupan akhirat. Sudah nggak mikir ini, nggak mikir itu, nggak mikir macam-macam. Wa idza faraqnaka, tetapi kalau kami menjauh dari majelismu, a'jabat dan dunia membuat kami terpesona, atau dunialah yang membuat hidup kami terpesona. Wasyamamnal aulad wan nisa, kembali kami bercanda, bergurau, bercumbu dengan istri dan anak-anak kami. Ini apa sebenarnya ya Nabi? Kenapa kok bisa seperti itu? Ini keluhan para sahabat Nabi ya. Kalau di dekat Nabi, mereka pasti Bapak Ibu mendapatkan cahaya hidayah dari sabdanya Nabi, dari perilakunya Nabi,
dari bahkan raut wajahnya Nabi, ya. Bapak Ibu kalau lihat Nabi Muhammad itu pasti lihat aja kata Rasulullah, pasti kita tahu ini orang benar, ini orang nggak bakat bohong. Nah, maka kata Allah, Bani Israel itu tahu betul kebenaran Nabi, bahkan lebih tahu, lebih mereka kenali daripada anak kandung mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab itu pasti benar tahu kenabiannya Rasulullah hanya dengan memandang mukanya Rasulullah SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Ada 1000 anak di sekolah TK, Bapak Ibu, kita langsung bisa mengenali ini anak kita di antara 1000 orang itu. Begitu juga kata Rasulullah, orang yang melihat kebenaran yang pada diri orang soleh seperti Rasulullah SAW, dia langsung mengetahui ini orang benar, tidak mungkin bohong. Orang seperti Nabi Muhammad itu la yakhunhu kha'inatal a'yun, matanya itu enggak khianat. Orang bohong kan biasanya bisa dilihat dari kedipan matanya, dari bolak-balik matanya itu. Nabi Muhammad disebut oleh Allah lam yakun kha'inatal a'yun, matanya itu tidak bakat menjadi pengkhianat. Mukanya itu umi itu maknanya keibu-ibuan, polos. Coba lihat, tulus sekali seorang ibu mencintai anaknya itu tulus, Bapak Ibu. Tidak ada pingin ini, pingin itu. Seorang ibu itu, sebagaimana seorang ibu mencintai anaknya, begitu juga baginda Rasulullah SAW mencintai kebenaran, polos. Tidak ada keinginan pribadi, tidak ada mementingkan diri, tidak ada itu. Bahkan kalau ada potensi di balik sebuah syariat menguntungkan pribadi Nabi, langsung atas inisiatif dirinya sendiri, Rasulullah SAW mengharamkan syariat itu buat Nabi Muhammad SAW. Contoh Bapak Ibu, zakat. Saat Allah turun perintah wajibnya zakat, itu Nabi punya bacaan. Ini zakat, sedekah, setelah turun ayat itu kan, innama sadaqatu lil fuqara wal masakina wal amilina 'alaiha. Zakat dan sedekah itu salah satu yang menjadi berhak adalah amil. Pasti Bapak Ibu, Nabi akan terus menjadi amil yang namanya zakat dan sedekah. Karena kan sahabat nggak akan ngerti bagaimana cara mengutip, mengumpulkan zakat, sedekah, dan juga tidak akan pernah paham cara mendistribusikan zakat dan sedekah. Nabi tahu ini ada potensi zakat dan sedekah ini disalahpahami oleh orang, baik di zaman beliau hidup atau di zaman nanti setelah beliau wafat. Nanti ada yang bilang kalau zakat ini diwajibkan oleh Nabi untuk memperkaya diri dan keluarganya, maka tidak usah didesak, tidak usah dipaksa. Nabi Muhammad berinisiatif mengharamkan zakat dan sedekah, bukan hanya untuk diri beliau Bapak Ibu, tapi juga untuk seluruh ahlul baitnya Rasulullah dan keturunan ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya beliau, tapi seluruh keluarga besar Nabi Muhammad diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima zakat dan sedekah. Keluarga besar Nabi Muhammad itu siapa? Sahabat nanya, manhum ya Rasulullah? Siapa yang Anda maksud dengan ahlul baitmu yang tidak boleh menerima zakat dan sedekah wahai Rasulullah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sambil mengisyaratkan dua telapak tangannya, Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib syai'un wahidun faqabadan nabiyadahu. Bani Hashim dengan Bani Muttalib itu sama-sama keluarga saya, dan mereka berdualah yang haram untuk menerima zakat dan sedekah. Maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad tidak bisa tertuduh. Zakat itu kan diwajibkan untuk memperkaya diri Nabi. Tidak, Nabi Muhammad tidak punya pikiran-pikiran seperti itu, memperkaya diri dengan fasilitas syariat. Tidak, itu bukanlah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga keteladanan Nabi ini bisa kita contohi ya, bisa kita ikuti ya, karena itulah hidayah dari sifat Allah yang tidak akan pernah padam, yang selalu akan bersama dengan diri kita, bukan hanya di dunia, tapi bahkan juga pada saat kita mati nanti, dialah yang akan mencahayai alam barzah, alam kuburan kita yang penuh dengan kegelapan, sampai kelak kita dibangkitkan ke dalam kehidupan akhirat ya. Karena sifat Allah kekal abadi, sama seperti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah minimal diajarkan 20 sifat wajibnya Allah. Wujud, qidam, baqa, khalafatuhu, lil hawadisi, qiyamuhu, binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya itu kekal abadi sama dengan zatnya Allah. Bagi siapapun yang mendapatkan sifat cahaya dari sifat-sifat Allah itu, maka itulah yang akan terus menemani kita, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi juga dalam kehidupan barzakh, dan bahkan dalam kehidupan di hari akhir nanti. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.